Pemirsa, pelaku pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan terhadap istrinya sendiri di Ciamis, Jawa Barat, kini kondisinya masih labil saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Diduga masih terindikasi gangguan jiwa, petugas pun kini menempatkan pelaku di sel tahanan khusus. Inilah tarsum pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap istrinya sendiri, Yanti, di Dusun Sindang Jaya, Desa Cisotrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Saat diamankan petugas dan warga, diketahui pelaku melakukan aksi itu diduga dalam kondisi gangguan jiwa akibat masalah keluarga. Kondisi pelaku hingga saat ini masih terindikasi gangguan jiwa. Bahkan saat diperiksa oleh petugas, pelaku pun masih labil menjawab pemeriksaan sehingga pelaku ditempatkan di sel khusus terpisah dengan tahanan lain. Petugas Satreskrim Polres Ciamis berencana akan melakukan pendalaman terkait kondisi kejiwaan pelaku pada Senin mendatang. Jadi terakhir untuk kondisi pelaku sampai pagi ini masih labil ya, jadi kadang bisa diajak berkomunikasi dengan baik, kadang yang bersangkutan juga diam. Jadi sementara kami tempatkan di sel isolasi terpisah dengan tahanan yang lain. Ya, sementara kita belum bisa menggali terlalu jauh. Kemarin atau semalam sempat kami coba untuk melakukan interogasi awal, pemeriksaan awal, dan ternyata belum bisa untuk kami lanjutkan karena memperhatikan kondisi psikis dari pelaku yang masih naik turun, ya kadang emosi, jadi tidak layak untuk dilanjutkan pemeriksaan. Secara kejiwaan rencana hari Senin kami sudah koordinasi dengan dokter jiwa, nanti akan dilakukan pendalaman. Sebelumnya pemirsa, akibat masalah ekonomi, seorang suami di Ciamis, Jawa Barat memutilasi istrinya sendiri. Warga menduga pelaku mengalami depresi dan sempat hendak bunuh diri. Warga Dusun Sindang Jaya, Desa Cisotrol, Kabupaten Ciamis digegerkan dengan peristiwa keji pembunuhan suami terhadap istrinya sendiri dengan cara mutilasi. Tarsum, 50 tahun, diduga depresi dan alami gangguan jiwa karena tekanan ekonomi sebab bisnis jual beli kambing yang dilakoninya selama ini tidak lagi seperti sedia kala. Sehingga kondisi tersebut kerap kali memicu pertengkaran antara pelaku dengan sang istri. Pelaku diketahui dengan sadis membunuh istrinya dan memutilasi jasad korban. Bahkan warga melihat pelaku membawa potongan tubuh korban ke halaman rumah tetangga yang tak jauh dari rumahnya. Selain itu, pelaku sempat menawarkan daging istrinya agar dibeli oleh warga. Kejadian tadi setahu saya cuma udah mayatnya geletak, terus ada orang menjerit dari saya dari ke bawah. Ketika saya naik ke atas, udah ada orang yang menggeletak, terus sang suaminya yang membunuh mondar-mandir ke bawah, terus sama saya mau ditolong, tapi ketika dia itu balik lagi ke sana bawa pisau gitu. Saya tidak berani menolong karena dia udah bawa pisau, terus dia balik lagi ke sana bawa baskom, saya mundur, terus orang-orang pada datangan terus. Nah ketika itu ya seolah mayat itu ya diiris-iris, dipotong-potong gitu aja. Warga yang ketakutan melihat aksi pelaku akhirnya menghubungi polisi untuk menangkapnya. Saat berupaya ditangkap, pelaku sempat melawan dan berupaya untuk menyerang polisi dengan golok. Pelaku kini telah diamankan di Mapolsek Ciamis. Laporan dari masyarakat terkait dengan peristiwa tersebut, anggota kami segera turun ke TKP, termasuk dari Polres juga dipimpin Pak Kasatreskim langsung ke sini, dan barusan selesai pelaksanaan olah TKP. Kondisi korban seperti apa? Ya, jadi kondisi korban meninggal dunia, termutilasi beberapa bagian. Pelakunya diduga suami korban sendiri. Menurut warga, pelaku sudah mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa 3 hari sebelum dia akhirnya membunuh sang istri. Sebelumnya pelaku juga disebut berupaya bunuh diri dan sempat meminta warga untuk menjaga anaknya yang masih duduk di bangku sekolah SMA. Saat ini polisi belum bisa memintai keterangan terhadap pelaku. Rencananya polisi akan membawa pelaku untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan sebagai bagian dari proses penyidikan. Muhammad Iqbal, Ciamis, Jawa Barat, BTV.